Oke, jadi sebenarnya ini tuh project yang tertunda 2 tahun memang. Terus musiknya sendiri juga udah dibuat tahun 2023. Dan itu aku nggak terlibat dalam musiknya. Yang musiknya itu yang buat Gading sama Renat Christian, sama penyanyinya Ebi. Terus pas itu dikabari sama Gading, kayak mereka lagi buat project ini Location Unknown. Terus kayak aku mikir, sebenarnya ditawarin sama Gading sih pas itu, kayak mau ngisi nggak gitar dan lain-lain. Terus aku ngerasa kayak nggak usah deh. Maksudnya Location Unknown dengan piano itu udah soul-nya udah dapet gitu. Terus kayak aku akhirnya propose kayak yaudah aku bikin ceritanya aja deh. Gitu. Ya aku ceritain dulu deh. Draft 1 itu dibuat September 2023. Draft 2-nya tahun depannya gitu. Dan pergantian draft 1, draft 2, draft 3 itu sebenarnya nggak semasif itu. Cuma ngubah-ngubah untuk ngetik itu aja. Jadi kayak ceritanya ngapain aja, pacingnya gimana dan lain-lain. Sama di awalnya emang ada dialog dari awal. Dialognya tentang putus gitu. Tapi bukan tentang LDR. Ada something lah tentang mereka, putusnya kenapa dan lain-lain gitu. Terus akhirnya pada saat draft 4, nah draft 4 dibuat karena ada live event yang terjadi di tahun kemarin. Terus akhirnya ya coba aku keluarin di skrip itu gitu. Dengan tanda kutip pelampiasan. Terus habis itu aku mikir kayak ini Location Unknown juga kayak asik kalau bisa dilanjut gitu, karena musiknya udah ada, story-nya juga udah ada. Jadi kita nggak buat dari nol gitu. Dengan waktu yang sesingkat ini. Terus akhirnya kontak lah ke Gerald. Ting. Iya. Dan reaksimu pertama kali lihat skrip itu apa, Ger? Personal ya. Ya perbedaannya adalah draft 4 itu based on true story, kalau draft 5 inspired by. Yes. Syuting, oke kita daspol ya. Daspol aja. Kita udah nanya. Ya, tanya boleh syuting nggak? Oke, di hari pertama kita mulai di Daspol. Yang sebenarnya itu plan B, karena plan A-nya adalah kita harusnya ada di kantin Tenda biru. Tenda Biru. Jadi kemarin waktu ke tenda biru kita tanya bukanya kapan. Bilangnya, oh Senin kita buka. Nah, lihat ini. Tutup anjir. Ayo. Mas, buka dong mas. Jadi gini, minggu lalu kita udah survei lokasi, kita udah beli mie ayamnya. Kita udah beli, terus kita udah ngomong, Pak, gimana kalau minggu depan kita mau syuting di Tenda Biru, kita beli mie ayamnya, kita nanti mau nyatuin logonya juga deh. Gitu katanya, oh nggak apa-apa terserah. Buka kapan? Senin, Selasa, siang. Ya udah siang ya anjingnya. Nggak apa-apa. Oh my god, astaga. Ya emosi. Oh, tenda biru tutup. Ya Allah, naik. Dan tapi kita diselamatkan sama Daspol Biru. Aja. Dan itu di hari H, kita ngomong ke susuknya dan CC-nya juga di hari H, dan akhirnya boleh. Jadi thank you Paul, Daspol, atas kerjasamanya. Kita kan pampang logonya sebesar satu layar ya. Ya. Terus Flashback ini tuh gimana? Dia makan sendiri. Iya, sendiri. Jadi di sini adegannya adalah si Benny makan mie ayam. Mie ayam itu melambangkan kesedihan. Karena di video sebelumnya yang di Daisies itu ceritanya dia makan mie ayam dan dia kelihatan sedih. Jadi ya kita lanjutkan budaya itu. Mie ayam Cinematic Universe. Ya, jadi apa di sini? Jadi Benny guys. Asik gak jadi Benny? Asik. Asik gak? Kenapa tanya aku? Ini ada fun fact menarik ya guys ya. Aku baru tahu selama aku 22 tahun hidup, kalau alis dicukur itu bisa tumbuh lagi. Soalnya aku takut. Aku takut untuk ngerapin alisku karena aku pikir nggak akan tumbuh lagi. Ternyata Kumis nggak? Nah, menurutmu kumisnya tumbuh nggak? Kenapa alis nggak tumbuh? aku kira itu bagian yang berbeda, Karin. Itu sama ya? Potongnya tumbuh loh kan? Iya sih. Oke. Tahu sih itu kayak something yang nggak pernah terpikirkan gitu kan, untuk mikir gitu, nggak pernah lewat aja gitu. Nggak apa-apa. That happens. Nggak bego kok, aman aja. Tapi aku rasa bego sih. Ya. Itu. Terus setelah itu kita moving ke Kota Tua. Kota lama Surabaya. Kota lama ya namanya. Sekarang mau kemana Patrick? Lo betul sih gak sih? BTS sih. BTS ini Oh BTS. alah. Sekarang mau kemana Patrick? Siap.
Tanya ini. Tanyain untuk cerita ke kamera ini loh. Oh ya guys, jadi kali ini kita mau jemput para kru di Josi. Aduh, pernah dikira bule dari Australia. Kak, Atau ngomong bahasa Jawa. nggak percaya. Sumpah. Kalian mendengar nggak se-ridiculous apa Enggak. yang dia bilang? Bocil. Dia bilang, aku pernah dikira bule dari Australia. Bocil. Kita hari ini di sini nggak ada scene pacaran. Tapi ada scene kelamut-kelambutan. Coba kita kasih quiz ya. Guys, kalian bisa tebak nggak ini yang sintetis yang mana, yang asli yang mana? Saya bocek kali loh. Di kosan kan dulu bisa nggak? Kan bisa di mute aku. Bisa di mute. Bisa. Kita ulang lagi deh. Nih, yang sintetis yang mana? Yang ini? Yang itu? Atau? Kan meskat nih. Itu dari scene 9 ke 10. Nah iya, JKT ku guru matchcut. JKT. Kok nggak jadi matchcut itu? Enggak, JKT. Itu di akhir banget 10 ke 11. Nih. Dari mereka iki sendera. Sudah mendapatkan Oh. hal yang harusnya dari kemarin sudah dipersiapkan. Tapi suaranya belum JKT. Sinetron asik bisa Asik. Oke, bisa. Oh no. Iya kan? Nanti itu kan opening scene. Oh iya, itu nanti benar. Baru kia malam. Kan itu tadi kita ngomongnya. Enggak ada ngomong. Tadi kita ngomong gitu, Ger, sumpah. Menurutku Dewan itu adalah hari yang paling nerawang menurutku karena adegan-adegannya yang kayak flashback itu semuanya aku nggak storyboard karena aku gak kebayang dan aku merasa kayak ini mendingan kita coba cari angle-nya di tempat aja deh gitu. Kayaknya nggak jadi kia-kia karena katanya kurang. Jadi kita pindah ke mana? Apa? Belakang kota lama, kota baru berarti di sana. Itu Main dia. pacaran-pacaran. Hah? Main pacaran-pacaran. Kan udah ada pengalaman pacaran kan? Iya. Kevin ada nggak? Ada, Kevin ada. Oh iya wes. Cepu cok, bahasa produsernya cepu cok. Ini menurut aku scene paling berat sih. Karena Ini besok. apa? Ini besok. Oh iya besok paling tenangin dulu. Jadi asma kan. Emang seberat itu syutingnya sampai asma dia. Iya, atau Nanti boleh improve jalan. Bakal explore ke daerah sana. Dia kan ceritanya kan si Benny kan bawa kamera kan. Jadi kayak foto-foto juga. Oh, gitu aja. Ya wes, kalau apa kalau kayak gitu bisa roll pakai invis. Lucu banget anjir. Oh no, aku tuh kayak Dia lo merem-merem. ya aku, Oh. Tapi ya untungnya masih sesuai rundown lah ya. Sesuai rundown bener. Masih sesuai rundown. Dewan itu masih kalau menurutku masih sesuai rundown banget. Bahkan kita lebih cepet ya dari rundown. Iya kayak kita lebih cepet dari rundown. dapat ratingnya. Iya teman-teman, jadi penggunaan slide itu ternyata opsional karena ketika director merasa capek tidak perlu pakai slide itu tidak apa-apa. Jadi insight yang menarik. Gimana kabarnya Bang Yodi? Bye. Hah? Bagaimana kabarnya? Bye. Baik atau baik anjir? Kita adalah influencer, jadi kamu harus bayar kita. Oh gitu, iya. Kita udah minum, jadi kamu harus bayar. Kalau enggak, kita bakal blackmail produkmu. Oke, kita langsung Karena ganti jualan ya. Langsung Ada yang mau? Jambunya langsung dibuang. Tuh bingung. Mau Masnya apa? ngapain sih tadi? Jadi mas ini ngapain ngerekam? It's a wrap di day 1. Ke situ. Wes iki baterainya entek sing iki. Lihat situ. Kan suka romancing ringan apa sing berat? Mantap guys. Iya. Ini baru day 1. Masih ada day 2, day 3, day 4, 5, 6 sampai 1500 hari. Ya nggak apa-apa lah gaji 5 juta. Oke, gak jadi kita day 3 aja ya, sesuai rencana. Oke. Day 2 itu menurutku adalah day syuting yang paling berat ya menurutku karena secara emosional karena adegannya menurutku semuanya full dialog. Halo. Wah, ada muka baru di hari kedua. Hai guys. Ini kita ekspor Sama. langsung dari Swiss Darjo, Pak. Yes, bener banget Sudarjo. Tugasnya untuk membersihkan set ya. OB aku berarti. Ya wes lah. Jadi OB. Hai guys, halo. Namaku Remon.
Dan ini adalah day kedua syuting. Aku baru join guys hari ini. Dari sisi kiri ya mbak? Iya makasih ya. Kalau dari atas? Jadi atas sosok lah, oke lah. Pokoknya dari kiri. Harus kiri. Pokoknya cewek nggak boleh bawah. Nggak boleh bawah. Minta fakta hari ini kok. Fakta hari ini ya. Jadi di One kemarin itu ada fakta bahwa aku baru tahu kalau kita potong alis itu bisa tumbuh alisnya. Gara-gara fakta itu makanya aku hari ini potong and kumis. Oh, kata-kata hari ini dulu, kata-kata hari ini. Kata hari ini, aku ingin berdiri di dalam momen hujan agar ketika mimpi bisa ketahuan. Rekaman untuk scene 10. 10 satu take 1. Lagu dulu silau. Ya, yang jadi itu deep talk antara Benny dan Oli. Kamu mau tahu nggak Benny-nya siapa? Siapa? Oke, menurutku mending kita fokuskan satu hari ini untuk adegan itu, karena biar lebih fokus aja sih. Kita fokuskan di hubungannya Benny dan Olive. Di tempat ini kita cuma shot satu scene. Menurutku adalah scene paling berat sekaligus scene pembuka MV-nya, karena ini adalah scene di mana Benny dan Olive putus. Jadi nggak motong tapi langsung jawab. Menurutku ada beberapa kendala sih, kayak misal kita itu baru bisa ngerekam adegan yang dialog antara Benny dan Olive, which is adalah scene 1, baru nge-shot itu jam 8:30 malam, which is harusnya itu enggak, harusnya kita jam berapa jam? Harusnya kita jam 6:30 udah bisa. 6:30 itu sudah bisa ngerekam. Cuman karena mungkin ada halangan ya, suara sih lebih tepatnya. Yes. Lebih ditukar sama yang flashback 1. Tapi untungnya adegan itu kita ngerekamnya cepet. Jadi tek and ya paling jam 11 kok nggak salah ya. Nggak nyampe. Setengah Jam 10-an. jam 10 itu kita udah pindah scene. Tapi ini aku juga mau ngasih ya apresiasi sih ke aktornya juga, karena apa yang harusnya itu emosional kan susah untuk diperankan kan gitu. Tapi mereka mampu memerankan itu dan few takes loh. Jadi nggak banyak take. Ya tanda kutip masih belum seprofesional itu, tapi mereka Kevin dan Karen bisa ngedeliver emosi itu, menurutku kayak wow, something yang menarik banget gitu. Dan dapat lah kayak kayak chemistry-nya itu udah natural gitu loh, kayak nggak yang kayak aduh awkward enggak, justru kayak langsung ada. Shout out Kevin, Karen, Kevin dan Karen. Gila. Teman-teman semua yang angkat tadi ya. Mantap. Terus dulu kami menurutku paling emosional di set-setnya bagus, emosinya dapat semua. Dan aku gak sabar buat ngedit malam ini. Saya edit malam ini, tapi konsekuensinya adalah besok saya nggak masuk kelas. Ya day 3 kita mulai di collaboration room, dan itu hari dimana movingnya paling banyak, dan kita juga harus dikejar-kejar oleh waktu. Kita nggak bisa sebebas day 1 dan sebebas day 2 gitu. Tapi ada beberapa kejadian yang kita nggak bisa salahkan juga sih, gitu, karena kan kita masih ada di momen dimana kita masih menjadi tanda kutip budak kampus ya, dengan mengerjakan tugas TA dan lain-lain gitu. Benar. Jadi makanya nggak sedikit banyak molor. Ya di collaboration room tadi itu sangat molor. Terus pada saat di studio juga Shout out Rakato. Wah, muka baru nih. Iya, jadi gini. Ya, jadi kita akan pembukaan ya. Ini nama band adalah Pasukan House Loading. Baca ini ada Pasukan House Loading. aku pesannya jam 1 sampai jam 3 gitu kan, dengan anggapan bahwa sejam kita bisa persiapan, terus ngelatih talent dan lain-lain, sejam kita pick. Kenyataannya sejam kita baru datang. Ya aku kan pesen 2 jam 1 sampai jam 3. Tapi datangnya telat. Ternyata telat. Kita baru mulai cam roll tuh jam 2 lebih. Terus buat apa ya jam 1 sampai jam 2 tadi ya? Kita 15 menit lagi guys.
Nah, itu kita harus meminimalisir resiko kegagalan setinggi mungkin supaya nggak sampai kita nambah jam. Sudah berpengalaman main piano? 3. Yeay. Bian, boleh minta tolong jangan Keningnya mana? Nggak tahu tadi tiba-tiba waktu syuting aku tanya kan ke produsernya, gading mana? Aslinya suaranya gading. Cuman akhirnya Dia udah chat kok katanya sakit. Jadi kita ucapkan selamat Idul Fitri. Get well soon buat Gading. Buat kalian guys, I love you. Mahal kalau dia berapa? Sini kau satu deh. Untungnya ya karena memang kita dikejar waktu, jadi mau nggak mau jam 3 kita udah harus moving. Hitam. Momen paling deg-degan itu adalah di hari terakhir, di mana itu adalah shot kita perlu blue hour, perpindahan dari langit yang gelap ke langit yang terang gitu kan. Mana sih? Tolong bukain dong kunci. Nah, otomatis kita harus nge-shotnya harus cepet-cepetan juga gitu loh. Jadi kita paling punya waktu 30 menit untuk nge-shot itu. Pas action kan paling 3 detik, kamu turunin terus kamu kayak kosong, tatapan kosong kayak biasa. Kita cuma punya menurutku ya cuma punya 15 menit untuk bisa nge-shot. Tapi ini udah terakhir kan? Iya, tapi kalau ini nggak dapet, Berarti harus berhasil nih sepertinya nih. Kudu lihat. dia ngeter-ngeter kayak gitu. Nutut gak kalau ganti 20? Tutupnya apa maksudnya? Kalau misal ganti lensa kon nge-shot mana nutut nggak waktu Jamnya nggak tahu. Tuh Firkan udah kelihatan dia udah bawa bunga di tembok udah kayak Iya. Wah, itu perasaan semuanya campur aduk antara perasaan kayak akhirnya syuting mau selesai atau apakah syuting ini akan nambah di reschedule karena kita nggak dapet apa namanya bro. Oke, kan. Nah, satu lagi. Sabar, lihat di aja. Tapi tertunggu. Lihat dulu. take footage. Nice. Oh, ini bagus ini anjing. Oke. Keren kan, Jos? Oke, good. Habis. Good. Oke, good. It's a wrap. dan untungnya Dan puji Tuhannya tidak puji terjadi. Tuhannya Ya. aman. Itu berkaitan dengan apa? Apa? Dana dong. Iya, Dana nambah lagi gitu kan ya. Tuh. Dan cukup bersyukur juga karena selama kita 3 hari syuting di outdoor kita nggak merasakan kehujanan sih. Bener. Itu benar-benar kayak wow. Ya karena harusnya kan musim hujan ya Iya. waktu itu. Di minggu itu benar-benar aman semua. Langit juga bagus. Dan justru cerah bahkan. Cerah. Ini bukan yang mendung gitu. Kita udah expect kayak ini emang bakal cerah terus. Iya. Takutnya hujan loh. Sekarang kan soalnya musim hujan kan. Ternyata cerah terus dan itu beneran cerah dari awal syuting sampai selesai. Kan bunga matahari itu kan selalu mengikuti mataharinya. Mengikuti raja. Benar. Dia cuma berpindahnya kayak ngerotate doang. Cara gak langsung gue menekankan bahwa si cowok ini tuh dia cuma bergeraknya itu mengikuti memori yang ada. Makanya ya itu ya anniversary-nya dia melakukan apa yang dulu dia lakukan. Kalau dulu waktu masih pacaran sama pasangannya gitu loh. Sunflower itu melambangkan kehidupan. Dan ketika ditabrakkan dengan judul kayak Location Unknown itu menurutku menjadi sebuah kontradiksi yang menarik akhirnya. Atau itu memori itu? Atau itu memori itu? Memori apa? Memori itu mungkin. Nggak juga. Ya. Sebenarnya kayak ya Location Unknown itu kan lagu tentang patah hati kan. Ya, come on tuh wajar. It's a part of life. Ketika kamu pacaran pasti outcome-nya antara kamu lanjut ke jenjang yang lebih serius atau ya putus gitu loh. Ya, come on nggak apa-apa. Kita berdua juga come on. Kenapa kok ngajak aku? Ya, come on tuh nggak apa-apa. Dan kalau kalian merasa kayak Belum waktunya. ya it's okay, take your time. Karena menurut aku apapun yang dipaksakan itu tidak akan
berbuah hasil yang baik gitu. Mendingan kita jalani pelan-pelan, kita terima sakitnya, Dirasain aja udah. iya dirasain Dirasain aja tuh, pahit-pahit pahit-pahit, berhadiahnya tuh rasain aja itu. kangennya Perasaan aduh aku Nggak masih enaknya. masih kangen. Nah, itu nggak apa-apa. itu dirasain aja. Jangan lupa tonton Occasion Unknown di YouTube, Di YouTube Lavi House. di YouTube Lovey House. Ya itu By the time ini BTS ini tayang udah tayang kan. Nah, jangan lupa ditonton. Jadi jangan Iya. cuma ditonton BTS-nya aja. Jangan BTS-nya aja dong. Nah, kita tonton Ya MV-nya MV-nya juga. Terus buat apa kita spend waktu buat MV-nya? BTS-nya doang kita tonton. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side.